lagi ya, karena Kak Cia dan Kak Jen belum dengar nih suara adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Baik adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian nih. Hello, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Bisa dinyanyikan berpasang-pasangan, ajang pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikutin ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Sekarang mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kalian ikutin doa kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang ada sepanjang hidup kami. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Aduh, masih belum ada suaranya nih. Kakak tanya sekali lagi ya. Masih semangat? Masih. Bagus deh kalau kayak gitu. Nah adik-adik tahu nggak kalau hari Senin sampai hari Minggu ada artinya loh Kak Jen. Apa nih Kak artinya? Adik-adik pada penasaran? Kak Jen juga penasaran nggak? Iya dong. Kalau penasaran, kita angkat satu pujian yang berjudul Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap
Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Pasti dong, anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Nah, sekarang Kak Cia mau mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya. Karena kita mau ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik di medley dengan Allah Sanggup. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Baik adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Apa saja yang boleh kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan hanyalah sebuah amplop adik-adik. Di amplop ini adik-adik bisa tulis nama dari adik-adik sendiri, terus hari ini hari apa, yaitu hari Minggu, tanggal berapa, bulan berapa, lalu tahun berapa. Maaf, di sini terbalik adik-adik. Jadi sebelum kita mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa taruh dulu persembahannya. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, syukur atas setiap karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan, hingga kami ada hingga hari ini Tuhan. Dan sekarang sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan ini supaya harum bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyi lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Oke adik-adik, tiba saatnya Kak Monik akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama, sekolah minggu kita masih tetap online ya. Oh iya, karena masa pandemi ini rawan akan penyakit, jadi Kak Monik mau bagi tips nih, gimana cara menjaga tubuh. Yang pertama, adik-adik harus sering mencuci tangan sesudah dan sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, adik-adik kalau mau bepergian keluar rumah harus memakai masker. Yang ketiga, jaga pola makan adik-adik. Nah, adik-adik harus makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Yang keempat, adik-adik harus rajin-rajin olahraga biar tetap sehat dan imunnya tetap terjaga. Yang kelima, adik-adik jangan sampai begadang ya. Jaga pola tidurnya dengan baik. Dan yang terakhir, Kak Monik mewakili kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di tanggal 18 sampai tanggal 24 Oktober 2020. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Sekian pengumuman dari kakak hari ini. Tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Nah, kita nyanyi lagu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala syukur bagimu Tuhan. Engkau telah memberkati kami selama kami beristirahat tidur malam tadi hingga bangun pada pagi hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan cerita-Mu. Kiranya Kau berkati cerita ini supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang siapa adik-adik? Iya, kita mendengarkan cerita tentang seorang Daud. Daud ini memiliki tubuh yang paling kecil dari saudara-saudaranya. Saudaranya ada berapa adik-adik? Iya, Daud memiliki 6 saudara laki-laki adik-adik. Dan adik-adik masih ingat gak nama ayah dari Daud? Ya, nama ayahnya Daud adalah Isai. Tubuh dari kakaknya si Daud ini adalah tinggi, besar, kuat, kokoh. Sedangkan si Daud tubuhnya kecil dan dia hanya mengembalakan domba-domba. Setiap hari Daud ini mengembalakan domba-domba di padang rumput yang sangat jauh dari rumahnya adik. Tidak ada yang memperhatikan Daud, tapi ada satu orang yang memperhatikan dia. Siapa itu adik? Iya, yang memperhatikannya adalah Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan dia dan mendengarkan pujian-pujian dari Daud. Nah, meskipun tidak ada yang memperhatikan dia, tidak ada yang mempedulikan dia, tetapi Tuhan mempunyai suatu rencana untuk Daud. Nah, adik penasaran nggak? Apa rencana Tuhan kepada Daud itu? Nah, kalau adik penasaran, kita dengarkan cerita dari Kak Helen. Silakan Kak Helen. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Helen mau adik-adik menyiapkan senjatanya dulu. Apa senjata kita? Ya, Alkitabnya ya, senjata kita itu Alkitab ya. Nah, cerita hari ini adik-adik bisa lihat di 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, adik-adik bisa lihat cerita hari ini di 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Buat adik-adik yang belum bisa baca atau masih bingung buka Alkitabnya gimana, bisa minta tolong ya sama mama papahnya. Baik adik-adik, sekarang Kak Helen akan masuk ke dalam cerita. Saul yang merupakan raja pertama bangsa Israel tidak taat kepada perintah Tuhan adik-adik. Sehingga ia ditolak Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Tuhan pun mencari raja yang lain yang sikap hatinya sangat berbeda dengan Saul. Pada suatu hari Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Samuel berpikir ini adalah tugas yang sangat sulit buat Samuel. Karena Saul waktu itu masih memerintah adik-adik. Saul kan pasti marah tuh adik-adik kalau tahu apa yang Samuel lakukan. Tetapi walaupun begitu, Samuel ini tetap taat pada Tuhan adik-adik. Dan dia pun pergi ke kota Bethlehem tanpa tahu siapa yang akan dipilih Tuhan sebagai raja adik-adik. Sesampainya di kota Bethlehem, Nabi Samuel ini disambut oleh banyak orang dari tepi jalan. Nabi Samuel mengadakan upacara persembahan korban kepada Tuhan. Dan ia mengundang Isai untuk datang ke dalam upacara persembahan korban ini. Lalu dia pun tidak lupa mengatakan kepada Bapak Isai untuk membawa semua anaknya datang ke dalam upacara ini. Lalu Bapak Isai bergegas pulang dan mengatakan hal ini kepada anak-anaknya. Mereka pun bersiap-siap, mereka mandi, mereka menggunakan pakaian yang bagus untuk datang ke upacara persembahan korban ini. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Nabi Samuel. Lalu Nabi Samuel berkata, "Isai, suruh anak-anakmu masuk. Tuhan akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi Raja Israel." Begitu kata Samuel. Lalu Isai pun memanggil anaknya yang paling besar untuk berdiri di depan Samuel. Namanya Eliab. Samuel memandangnya dengan senang karena Eliab ini sangat gagah dan kuat.
Lalu Samuel pun berpikir bahwa ini pasti yang dipilih oleh Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ternyata Eliab ini tidak dipilih oleh Tuhan, adik-adik. Lalu Samuel pun menyuruh Isai untuk memanggil anaknya yang kedua. Tapi apa jawaban Tuhan? Lagi-lagi tidak, adik-adik. Akhirnya pun Samuel menyuruh Isai untuk memanggil anaknya yang lain lagi. Anaknya yang ketiga, anak yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Semuanya sudah dipanggil. Tapi belum ada yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja, adik-adik. Samuel pun bingung, adik-adik. Terus dia bertanya kepada Isai, "Isai, inikah semua anakmu?" Lalu Isai menjawab, "Masih ada satu lagi. Tapi dia masih kecil, sedang membalakan domba di padang." "Panggil dia," kata Samuel. Lalu Isai pun menyuruh salah seorang anaknya untuk memanggil Daud. Tidak lama kemudian Daud datang. Walaupun badan dia ini lebih kecil dari kakak-kakaknya, tapi dia ini sehat dan kuat. Ketika Samuel melihat Daud, Tuhan berkata, "Samuel, inilah orang yang kupilih menjadi raja Israel." Lalu Samuel pun memanggil Daud dan Daud menghampiri Samuel lalu sujud di hadapannya. Lalu Samuel pun mengambil tanduk yang berisi minyak wangi dan menuangkannya di kepala Daud. Ini yang disebut pengurapan, adik-adik. Samuel mengurapi Daud dan minyak itu pun mengalir membasahi rambut Daud sehingga seluruh ruangan itu menjadi harum. Dan sejak saat itu juga Roh Kudus Tuhan menyertai Daud, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang Daud adalah raja kedua bangsa Israel setelah Saul. Dia pun berdoa dalam hati, "Baik Tuhan, aku akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Aku mengasihimu ya Tuhan." Begitu kata Daud dalam doanya. Setelah Nabi Samuel mengurapi Daud, dia pun melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke Rama. Nah, itu dia tadi cerita firman Tuhan kita hari ini. Dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan itu tidak memandang seseorang dari apa? Ayo, dari apa? Tuhan itu tidak memandang seseorang dari seberapa cantiknya dia, seberapa gantengnya dia, seberapa gagahnya dia. Tapi kalau dia tidak mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, itu semua percuma, adik-adik. Ingat ya, kita harus mempunyai hati yang sangat mengasihi Tuhan. Itu dia inti dari cerita firman Tuhan kita hari ini. Baik, itu dulu cerita dari Kak Helen. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Baik adik-adik semuanya, sekarang tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Oh, mujizat bercahaya.
Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami telah selesai beribadah sekolah minggu jarak jauh kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kegiatan kami yang selanjutnya Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan, kami percaya Tuhan berserta kami. Inilah doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus